Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhud. Saya mahasiswa Universitas Tadulako dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas 3 hal, yaitu startup, EOAT, dan e-government. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Check it out. Startup. Apa sih itu startup? Pasti teman-teman masih bingung apa itu startup. Oke, di sini kita sama-sama belajar apa itu startup. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Jenis bisnisnya bisa beragam, misalnya seperti pengembang aplikasi, sistem pembayaran, jasa, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, karena perkembangan dunia internet yang sedang pesat-pesatnya, membuat bisnis startup ini semakin banyak kemunculannya. Menurut beberapa sumber, bahkan jumlah startup lokal mencapai puluhan bahkan ribuan. Dan tentunya setiap saat pasti akan terus bertambah. Bagaimana dengan peruntungannya? Oke, sebetulnya istilah startup ini sudah ada sejak tahun 90-an. Dan salah satu contoh startup lokal yang sukses dan banyak dikenal di kalangan masyarakat yaitu Kaskus. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan mendengar kata Kaskus. Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui apa itu Kaskus. Dengan terus berkembangnya dunia internet hingga sekarang ini, maka semakin banyak juga pelaku bisnis lain yang tertarik dan mulai mendirikan startupnya. Dengan begitu, tentunya tidak menutup kemungkinan jika ke depan akan bermunculan juga startup-startup sukses lainnya, karena didorong dengan semakin populernya dunia maya di masyarakat sekarang ini. Selain Kaskus, masih banyak contoh startup lainnya yang ada di Indonesia. Contohnya Bukalapak. Bukalapak saat ini menjadi salah satu situs jual beli terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Ahmad Zaki yang berasal dari Sragen, Jawa Timur. Satu layanan yang membuat startup ini disukai oleh banyak orang adalah adanya sistem pembayaran yang aman dalam bertransaksi, di mana pembayaran ini dari pembeli tidak akan langsung diterima penjual, melainkan ditampung sementara di Bukalapak. Setelah barang diterima dengan baik, barulah penjual bisa melakukan pencairan. Contoh yang kedua adalah Gojek. Pasti teman-teman tidak asing lagi mendengar kata Gojek. Apa itu Gojek? Namun di sini saya sedikit menjelaskan apa itu Gojek. Gojek adalah salah satu startup Indonesia yang pertumbuhannya paling cepat dan paling populer. Bidang utamanya bergerak di bisnis transportasi dan jasa kurir. Dan contoh yang ketiga adalah Tiket.com. Pasti teman-teman tidak asing lagi mendengar kata Tiket.com. Apa sih itu Tiket.com? Ya tiket. Bukan. Tiket.com adalah sebuah startup yang menawarkan jasa pembelian reservasi tiket secara online dengan mudah. Didirikan pada tahun 2011, kini Tiket.com mulai berencana mengembangkan bisnisnya hingga keluar Indonesia. Wow! Di antaranya Hong Kong, Australia, China, dan Malaysia. Kawasan-kawasan tadi akan menjadi target atau sasaran Tiket.com untuk memperluas startupnya. Oke, itulah penjelasan seputar startup. Sekiranya teman-teman dapat memahami apa itu startup. Oke, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu EOAT atau Internet of Things. Pasti teman-teman sebagian belum mengetahui apa itu EOAT atau Internet of Things. Baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang EOAT atau Internet of Things. EOAT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubungnya. Misalnya, CCTV
yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer bahkan ribuan kilometer, atau sebuah rumah cerdas yang dapat dimanage lewat smartphone dengan bantuan koneksi internet. Pada dasarnya, perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi, dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima dari sensor dan untuk dianalisa. Oke, bagaimana sih cara kerja IoT atau Internet of Things? Cara kerjanya adalah yaitu dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Bahkan dalam jarak yang sangat jauh sekalipun, internet dapat menjadi penghubung antara kedua interaksi perangkat tersebut. Sementara manusia hanya bertugas untuk mengatur dan mengawas bekerja alat tersebut secara langsung. Tantangan terbesar dalam dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem kenyamanan yang ketat. Selain itu, biaya operasional yang sangat mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Salah satu penerapan Internet of Things yaitu kulkas pintar. Biasanya ketika ingin melihat persediaan makanan atau lainnya di kulkas, kita harus melihat langsung isi dalam kulkas. Namun, dengan inovasi kulkas pintar, Anda bisa melacak persediaan Anda yang menipis atau telah habis melalui internet smartphone yang terhubung dengan kulkas tersebut. Jadi, dengan melihat notifikasi, Anda bisa segera berbelanja untuk mensuplai kembali persediaan yang hampir habis. Contoh yang kedua yaitu sistem peringatan bahaya. Sebagian orang ketika meninggalkan rumahnya, dia merasa was-was. Jadi, beberapa kalangan menciptakan sistem peringatan bahaya yang dapat memberikan notifikasi sensor ke ponsel pemiliknya dengan via internet. Ide proyek untuk Internet of Things dapat Anda terapkan dengan buat alat sendiri atau dengan memanfaatkan perusahaan yang bisa membuat proyek ini. Namun, di rumah Anda perlu memasang sensor-sensor seperti sensor suhu, gerakan, dan sebagainya sehingga bisa terhubung ke alat peringatan bahaya. Baiklah, itulah contoh dari Internet of Things dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Anda bisa search di Google dan membaca buku. Jadi, tanpa kita sadari bahwa Internet of Things sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, hingga mobil. Namun, sebagian mobil tidak mempunyai mode smart atau mode pintar. Internet of Things membuat suatu masalah yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisan dan juga monitoring secara real time yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dan jaringan Wi-Fi. Konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things. Wow, sangat luar biasa sekali ya, yang membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari Internet of Things. Saya kira teman-teman dapat memahami dari penjelasan saya. Apabila kurang jelas, dapat bertanya di kolom komentar. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga yaitu e-government. Apa sih itu e-government? Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang e-government. E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. E-government mencangkup berbagai hal yang berurusan dengan pemerintah. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal lagi. Untuk aplikasinya, e-government bisa digunakan untuk legislatif, yudikatif, dan administrasi publik. Dalam prakteknya sekarang ini ditemui ada 4 model e-government yang ada di Indonesia. Apa saja itu? Model e-government yang pertama yaitu government to citizen atau government to customer.
atau biasa disebut G2C. G2C adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat. Saat ini G2C paling banyak ditemui. Berikut beberapa penerapan government G2C atau government to citizen, yaitu di sistem pajak online, layanan kesehatan, website pencari kerja di Snagger, penerbitan dokumen pribadi atau semacam KTP, akte kelahiran, KK, dan lain sebagainya. Yang kedua, government to employee atau G2A. Tidak hanya kepada masyarakat saja, government juga lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. Beberapa pelayanan G2A yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ini menjadi asuransi yang dimiliki oleh setiap pekerja di Indonesia. Setiap bulan anggota diminta iuran dengan nominal tertentu. Tentunya jika ada pegawai atau karyawan sakit, sudah tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit. Semua sudah di-cover dengan BPJS Kesehatan. Jadi, untuk jaminan kesehatan para pegawai dan karyawan sudah cukup aman dengan BPJS Kesehatan. Dan BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan fasilitas kepada semua anggota untuk jaminan hari tua. Setiap bulannya per anggota diminta potongan iuran beberapa persen dari gaji pokok. Nantinya saldo yang terkumpul dalam akun BPJS Ketenagakerjaan dan akan diakumulasikan sehingga bisa mengambil setelah tidak bekerja atau pensiun. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan tabungan di masa tua nanti. Oke? Model e-government yang ketiga adalah government to business. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintah. Untuk itu, perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya. Contoh penerapan government to business atau G2P di Indonesia saat ini seperti pajak restoran, pengurus pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, dan paten merek dagang, izin usaha, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah government to government atau G2G. Model government yang keempat ini atau G2G merupakan komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lainnya. Dalam penerapan e-government pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa saja itu? Mari kita lihat. Kelebihan e-government yang pertama yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Dengan adanya e-government diharapkan pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dengan rangkaian penerapan pemerintahan yang bersih, bebas dari tindak pidana korupsi dan tindakan sejenisnya. Yang ketiga, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk mengurus berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Yang keempat, pelayanan servis kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Yang kelima, hubungan pemerintahan dengan masyarakat, pekerja, dan pelaku bisnis bisa lebih baik dengan adanya transparansi. Yang keenam, pelayanan pemerintah bisa lebih efisien. Dan yang ketujuh, mewujudkan good governance dan governance. Di antara kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, e-government juga memiliki kekurangan. Yang pertama, budaya berbagai informasi
dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Yang ketiga, kurangnya SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga menggunakan teknologi informasi kurang maksimal. Yang keempat, tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya e-government. Yang kelima, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang e-government, tentang kekurangan dan kelebihan, dan tadi juga kita membahas tentang model e-government yang ada di Indonesia. Jika ada teman-teman yang masih bingung tentang e-government, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang startup, EOIT, dan e-government. Kiranya dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya pamit undur diri dan bye-bye.